pas lagi di mobil itu saya kan di sebelah si Alek yang nyetir. Itu kepala saya sama dia dijenggut-jenggut. Bro, yang tadi gue lihat tuh setan bro, yang petugasnya, yang penjualnya. Nah, dari map itu kurang lebih sekitar 15 km lagi. Tetapi Anda sudah sampai di tujuan. Pas kita lihat kiri kuburan. Iya. Nah, dari situ baru masuk aja bang tuh dari teror. Nah, kan rumahnya itu jaraknya itu kan ada pohon pisang tuh. Pohon pisang, pohon apa gitu banyak. Pohon pisang itu kayak gerak gitu. Pas kita nengok kiri, buset, ya itu bang. Jadi posisinya nyender di pohon pisang sambil gini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal ceritain nih kejadian horor ketika dia berangkat dari Jakarta ke Garut. Jadi narasumber gue bersama teman-temannya nih berangkat dari Jakarta ke Garut tuh ngalamin kejadian-kejadian horor. Dan kejadian horor yang paling parah, yang paling intens itu ketika dia di Garut nempatin salah satu rumah tua di sana. Ini rumah mertua dari salah satu temennya. Dan ini 2 malam yang penuh teror yang gue bilang serem banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Sebelah gue udah ada Bang Andi, Bang. Makasih Bang ya udah mau datang ke sini, ke tempat kita yang sederhana ini. Asik. Sederhana tapi elegan. Jilat dikit. Thank you Bang ya. Ini katanya mau nyeritain kejadian yang waktu itu dialamin ya sama Betul. siapa aja teman-teman ya? Teman-teman. Ini kejadian kapan Bang kejadiannya? Kejadian itu tahun 2021. Oke, masih baru lah Masih ya. baru. Lama-lama banget. Dengan teman-teman kantor. Ini udah COVID udah selesai belum sih? Udah ya waktu COVID itu? sudah, kan 2020 selesai. Aha. COVID udah selesai juga ya waktu itu ya? Betul. Dan Garut, kalau kita ngomongin Garut kan luas nih Bang. Garutnya nggak usah disebut ya kampungnya di mana ya? Nggak berarti usah. ya? Ini dalam rangka apa ke sana? Silaturahim. Silaturahim. Karena kita satu kantor, soib berempat biasanya kumpul karena kita memegang proyek masing-masing, jarang bertemu. Nah ini ada momen satu hari kita bisa bertemu, makanya jauh pun kita kejar. Oke. Yang untuk berkumpul aja gitu kan. Oke, ini katanya nempatin salah satu rumah yang gila Horor. banget ya, horor Angker. banget ya. Hah? Rumahnya angker. Rumahnya angker Angker ya? banget, luar biasa. Itu rumah kosong tadinya Kosong. berarti? Memang sengaja disiapkan ya udah ada tamu tinggal situ. Betul. Oke. Betul. Dan Luar ini biasa. 2 malam katanya. 2 malam diteror habis-habisan. Oke Bang, ini ditahan dulu Bang ya ceritanya. Dan buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Andi, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan di skip-skip karena video ini bakal serem banget, bakal seru banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Oke Bang Andi, Oke. langsung kita mulai ya ceritanya ya. Ceritanya itu pada tahun 2021 ya, waktu saya ada tujuan ke Garut, ke Oke. kampung teman. Tuh, tepatnya itu di bulan Februari 2021. Saya itu kan bekerja di suatu perusahaan kontraktor nih. Nah, kebetulan ada satu hari itu momen pas kami sebagai site manager itu mempunyai hari libur pas. Kebetulan saya ada teman yang bernama Alek, Robi, dan Jarot. Nah, dan saya berempat. Oke. Oke. Nah, kebetulan Jarot ini tidak ke kantor nih. Itu pada hari Jumat. Nah, saya, Alek, dan Robi di kantor. Jarot telepon.
Bro, nanti pulang kantor main dong ke rumah gua di Garut. Gitu, oke. Oke bro, nanti gue bilang si Alek deh sama si Robi. Nah, kontak lah pas jam makan siang. Bro, kita ke mushroom yuk. Oke, kita makan. Ceritalah saya kan, cerita si Jarod ngundang kita silaturahim ke rumahnya ke Garut. Oh boleh tuh, kita juga nggak ketemu ya udah lama nih. Nah, singkat cerita jam 5 tank, biasa karyawan bang. Jam 5 tank go, jam 5 tank langsung go. Nah, lanjut. Berangkatlah kita. Sekitar pada Isya lah kita berangkat dari kantor menuju Garut. Menggunakan mobil kantor bang, selaku inventaris. Saya menggunakan mobil kantor. Bertiga nih, saya, Robi, dan Alek. Dengan saya. Nah kebetulan yang nyetir saya nih. Jalan, tondir kan bang, tol dalam kota kan. Pada hari Jumat lagi macet-macet parah kan, ya luar biasa macetnya. Kacau kalau Jumat mah. Lewat tol Jakarta Cikampek. Kebetulan saya tidak melewati MBZ, lewat bawah ya. Oh. Nah, lewat bawah. Beristirahatlah di rest area kilometer 57. Pas mobil tiba di rest area 57, saya parkir. Posisi depannya toilet. Oke. Nah, teman saya si Alek dan si Robi, satu ingin ke Indomaret, kedua ingin ke KFC. Nah, saya masuk ke toilet dong. Keluar dari mobil, mencar. Oh. Mereka ke sana, saya ke toilet. Jarak dari mobil ke toilet kurang lebih sekitar 40 meter lah. Pas saya memasuki toilet umum tersebut, itu teman saya tuh, Robi dan Alex sudah ada di dalam toilet. Sedang bercermin. Yang satu cuci tangan, yang satu sedang perbaiki rambut. Kaget dong saya kan. Hei, bro, lu kata tadi mau ke KFC ke Indomaret, kok ada di sini? Dia cuma senyum aja. Dia senyum tanpa bersuara sedikit pun. Oh yaudah, berhubung saya sudah nggak tahan, mau pup, saya masuklah. Tapi di dalam toilet tersebut, kok tidak ada gerakan air? Tapi mereka masih di luar nih, masih di cermin itu. Nah pas selesai saya pup, saya keluar toilet. Mereka masih ada. Masih mainin air, tapi air nggak keluar. Satu masih perbaiki rambut nih si Alek. Lu masih awet bener lu di toilet, suka banget. Saya gituin dia senyum aja. Masuklah mereka ke toilet, kan toilet tuh ada 5 jajar tuh bang ya. Ya, bilik-bilik. Nah bilik-biliknya gitu kan. Nah mereka masuk tuh. Si Robi dan si Alek ke dalam toilet tersebut. Kan pintu didorong. Kelihatan dong, bahwa saya lagi cuci tangan nih di wastafel. Masuk. Pas saya nengok, kok pintu posisi terbuka. Padahal mereka masuk. Saya lihat, ini keluar dari mana nih anak? Ya dong. Nah, akhirnya saya bersih-bersih, saya keluar. Pas keluar toilet, ketemu mereka mau masuk toilet. Lu ngapain lagi ke toilet? Apa sih lu kata gitu? Gue baru mau ke toilet, gue udah mules nih katanya gitu. Lah, tadi di dalam siapa dong? Udah, mereka masuk tuh ke toilet. Saya balik ke mobil. Saya dalam mobil, tadi siapa ya? Gitu kan, udah. Akhirnya, nggak lama sekitar 10 menit lah mereka kembali ke mobil. Lanjut perjalanan. Pas lanjut perjalanan, ceritakan saya bang. Lu ke toilet ngapain 2 kali bro? Lu apa sih 2 kali? Nah ya Robi pun sama. Oh, enggak, gue nggak 2 kali. Orang gue lagi makan, gue lapar. Ya, pas perut gue agak koslet aja, makanya gue ke toilet. Nah itu ketemu lu. Lalu ngapain lama-lama di toilet? Malah duduk saya lama-lama di toilet. Saya bilang, lah tadi gue sebelum lu nih, pas kita turun dari mobil, lu katanya mau ke Indomaret, lu mau ke KFC, gue mau ke toilet. Lu udah ada berdua tuh di dalam toilet. Ah ngawur. Mereka bicara. Ah ngawur. Ngawur gimana? Orang mata kepala saya sendiri kok lihat. Nah ini udah indikasi nggak baik nih bang nih. Saya jalan sambil bercerita. Ya kita alihkan lah cerita hal yang gitu kan. Cerita positif aja. Jalan. Kita istirahat lagi kira-kira sekitar jam 12:30. Itu di Ranca Ekek.
Oh, udah nyampe Rancaikek. Rancaikek, Nagrek ya. Iya. Udah nyampe Nagrek nih. Nagrek kan situ Cicalengka, kan ada pom bensin sebelah kiri tuh. Iya. Yang pas tanjakan itu sebelum putaran. Nah, kita makan Indomie rebus di warung. Wah bro, lapar nih. Makan dulu yuk. Makan, karena macet bang. Jadi kan lama sampai sana kan. Iya, itu macet. Harus itu berarti kan 6 jam. Macet banget ya? Banget. Setengah 1 baru nyampe Nagrek. Sampai Nagrek. Nah, akhirnya makan kita. Setelah itu makan. Pak, Indomie dong pak. Pakai telur 1. Kopi 1. Si Robi pun sama. Kopi 1, Indomie 1. Alek pun sama. Nah, pas saya pesan, hidangan sudah jadi nih. Karena saking laparnya saya makan tuh bang. Si Alek pun makan. Tapi satu kawan saya, Robi nggak makan. Padahal sudah disediakan. Ini anak kenapa lu nggak makan? Diem aja. Itu keringat jagung udah keluar dari wajahnya tuh kan. Ini anak kenapa? Kakinya udah begini-gini aja, nendang-nendang. Ini kenapa anak? Cuek aja kita kan, kita biasa aja makan aja. Karena saking lapar saya malek. Makan aja kan, pas makan bayar. Pak berapa? Dia bilang gitu. 3 Indomie 15.000, kopi 13.000, 18.000 satu orang. Kali 2 36. Harusnya tambah 18.000 lagi kan 3 orang. Ini si Robi karena berhubung nggak dimakan, kata si penjaga warungnya nggak usah bayar karena kan dia nggak dimakan. Oh gitu. Iya. Saya bilang lah kan sudah dipesan loh pak. Iya benar. Nggak apa-apa katanya karena nggak dimakan. Nah pas selesai saya bayar udah bayar 36.000 aja. Saya kasih 50.000. Oke terima kasih. Pas selesai saya bayar ini si Robi langsung lari ke mobil masuk. Nah saya Malik bingung, kenapa itu anak? Yang nggak tahu nanti di mobil. Nah, akhirnya masuk mobil. Setelah itu masuk mobil, saya dan si Alek, bro gantiin bro, gue nyetir. Alek bilang, oke, gantian. Nah, pas lagi di mobil itu saya kan di sebelah si Alek yang nyetir. Itu kepala saya sama dia dijenggut-jenggut. Bro, yang tadi gue lihat tuh setan bro, yang petugasnya, yang penjualnya. Setan gimana? Hidungnya nggak ada, terus bibirnya nggak ada, jadi bibir bawah doang katanya. Itu telur yang lu makan tuh, telur angsa gede banget katanya, telur soang. Ah ngaco, makanya gua nggak makan. Jadi saya sambil diunyeng-unyeng gitu. Akhirnya kan sempet nepi kan. Lu kenapa sih kata si Ale kan? Setan tadi setan gitu. Dari situ kan udah ketakutan nih. Nah akhirnya kita juga ketakutan. Tadi kita di awal kilometer 57 di Karawang kejadian. Sekarang di sini. Ini ada apa? Kata gitu. Masa kita mau silaturahim aja ke rumah si Jarot ada-ada aja gitu kan. Udah kita putar balik pulang. Kata si Robi, si Alek, ngaco udah setengah jalan. Bablas lah kita. Nah posisi Garutnya itu bang dari Trogong tuh masuk ke dalam. Pelosok banget. Nah di Sherlock kan sama dia, di Sherlock pas kita sudah sampai Leles. Nah, pada akhirnya jalan kita ngikutin map, nyasar tuh bang. Nyasar jadi mapnya itu harusnya ke kanan, ini ke kiri. Nah, harusnya ke kiri. Nah, dari map itu kurang lebih sekitar 15 km lagi. Tetapi Anda sudah sampai di tujuan. Pas kita lihat kiri kuburan. Iya. Wah, makin panik kita kan, makin panik. Jalan lagi. Akhirnya pada saat itu kurang lebih sekitar jam 2:30 kita tiba itu di rumah teman. Baru nyampe tuh, jam 3 kurang lah. Jam 3 kurang seperempat gitu. Gila, berangkat jam 8 ya? Luar biasa kan. Macet banget itu. Macet banget. Akhirnya telepon, bro, di depan rumah. Keluar dia. Jangan di sini deh bro. Kenapa lagi? Ini rumah mertua gue. Nanti kita di rumah satu lagi aja. Jaraknya kurang lebih 50 meter lah dari rumah dia. Di sana rumah itu ini bang, jaraknya jauh-jauh. Iya. Nah kebetulan di sana rumah dia, mertuanya si Jarot dengan rumah dia satu lagi. Rumah itu kosong, tidak dihuni. Nah berhubung kita tamu,
bertamu pagi, dia nggak enak sama mertuanya. Udah lu gue alokasikan ke sananya rumah kosong, rumah mertuanya juga. Mobil kita parkir juga agak ribet kan, banyak pohon singkong, pohon apa kan. Mobil kita parkir, selesai, jalan lah kita. Jalan bawa kopi, bawa air panas, ya kan, termos buat ngopi. Tanggung nih kita tidur, sebentar lagi takrim. Nah pas sampai di sana, Jarod belakangan nih. Mungkin dia bawa apa? Singkong rebus. Mungkin istrinya sedang merebus. Ini kampung istrinya nih bang nih, bukan kampung si Jarod nih, kampung si Jarod sebelahnya. Kan di rumah mertuanya. Tibalah kita di rumah tersebut. Kunci dipegang sama si Alek. Dibuka lah sama si Alek. Dibuka kunci, pintu terbuka kan. Itu seperti ada angin. Saya pun di belakang dia berasa angin. Sampai kedorong gini bang. Ditahan sama si Robi. Lo kenapa lo? Gila anginnya kencang banget. Mungkin pintu belakang kali nih katanya. Pintu belakang kayak tahu aja lu rumah ini ada pintu belakangnya. Itu hawanya anginnya tuh kencang tapi panas kena wajah. Saya udah ini nggak baik lagi nih. Setelah perjalanan ada aja masalah kan. Masuklah kita. Nah masuk mau bersih-bersih. Nggak lama sih Jarod datang nih bawa singkong ya kan. Lama bro bentar ya. Gue bawa makanan lain lagi, dibalik lagi ke rumah mertuanya, jaraknya 50 meter tuh. Nah, si Alek masuk ke toilet bang. Nah, dia masuk ke toilet, udah teriak. Bro, ini rumah jorok banget sih. Kenapa? Ini lu lihat di sini di klosetnya, ada kotoran sudah kering bang. Tapi bukan di lubangnya, di atasnya kotoran sudah kering. Bilang, ya ilah begitu aja lu bersihin lah, namanya kita numpang. Yalah gue tau diri lah, dibersihin lah sama dia. Oke selesai. Nah giliran si Robi. Soalnya udah bersih-bersih semua, udah mandi, cuci muka lah apa tahu gitu. Kumpul lah kita di ruang tamu tuh kan, tapi dikasih digelar karpet lah permadani. Kita ngobrol sambil ngopi. Giliran si Robi teriak lagi. Kan si Alek dipanggilnya Golek bang. Golek, lu kalau mau bersihin yang bener nih, lu bersihin geli banget sih lu. Ini masih ada kotorannya. Ada lagi kotorannya. Kering lagi. Sedangkan si Alek sudah dibersihin katanya. Di saat si Robi masuk, ada lagi. Penasaran si Alek kan, dilihat. Wah, kok ada lagi? Wah, nggak beres nih katanya. Udah, bersihin lagi aja dah. Bersihin. Jarod belum datang nih? Belum. Oke. Bersihin. Terakhir saya. Nah, bersih. Langsung saya teriak. Lek, sini deh. Tuh, ada lagi. Orang keluar, ada yang masuk, berkerak lagi. Kotoran gitu. Kalau saya bilang, kalau kotoran manusia kayaknya bukan ya bentuknya. Itu sampai kita kerok pakai besi gitu loh. Itu luar biasa. Itu jeda cuma berapa menit itu kan. Akhirnya nggak lama si Jarod datang. Kebetulan saya kan mau cuci muka bersih-bersih kan. Saya panggil, lu ngapain lu pada kumpul di toilet? Nih Rod, si Alek, si Robi, dan gue dikerjain nih sama nih kotoran. Udah, kata dia gitu. Udah, nggak usah dimasalahin, udah. Udah kita ngopi aja, udah kita tinggalkan kan. Kita ngopi. Nah kita ngopi, akhirnya si Jarod mungkin cuma nemanin kurang lebih sekitar 20 menit lah bang. 20 menit. Si Jarod temani dia dapat WA dari istrinya. Udah di sini aja, nanti temannya pagi aja. Ya mungkin dia di rumah mertua kan. Akhirnya dia balik tuh ke rumah mertuanya. Tinggal kami bertiga. Pesan si Jarod, kunci bro pintu. Oke. Pintu kita kunci. Itu bang, dinding luar. Ada yang kayak cakar gitu ya. Seret gitu. Dinding. Seret kayak cakar gitu kan ya. Sampai kita dengerin ke dinding tuh bertiga kita dinding kuping. Seret kencang banget itu, semakin kencang. Wah, harimau kayaknya. Nggak lama bener ada suara. Haum tuh kayak suara di harimau gitu kan. Ini harimau asli atau harimau ya di luar jadi-jadian gitu kan. Dari situ si Alek, udah bro, gini aja deh bro.
kita jangan ada tidur nih. Terus saya lihat jam, wah, ini udah mau 3:30. Jam 4 Tarim sebenarnya, tenang aja, udah Tarim mereka nggak akan pergi. Gitu kan, pasti mereka pergi. Udah kita nggak ada yang tidur. Terus satu malam tuh bang, perjalanan kita Jakarta Garut nggak tidur. Itu diganggu hal-hal seperti itu. Nah nggak lama si Robi teriak, bro, dekat toilet. Ini kotoran ada lagi, kotoran ada lagi. Jadi kita tuh dikerjakan kotoran tersebut. Nah singkat cerita tuh geseran masih ada tuh bang. Kiri kanan geseran kan cakar-cakar harimau gitu ya. Jadi. Nah nggak lama Tarim kan. Nah Tarim kita udah sudah tenang nih Tarim. Tadi tenang hilang. Kita mau tidur. Gimana? Akhirnya saya ke kamar sendiri kan. Udah lu di depan ruang tamu, gue ke kamar sendiri deh. Gue mau paksain tidur aja lah. Kan besok kita mau jalan-jalan sama si Jarot. Udah dah, gue nggak bisa tidur kalau begini kata teman nih dua nih si Robi sama si Alek. Udah dah. Nah saya tidur tuh bang sendiri di kamar. Itu suara gas kan makin kenceng bang. Pas dinding kamar. Gubrak. Pintu belakang tuh posisinya nggak satu bang. Jadi posisi pintu kampung itu 2, bawah dan atas. Oke, kebayang. Nah itu kayak pintu atas kayak jegur gitu pintu belakang. Nah ini anak yang di depan berdua kabur masuk ke kamar bareng-bareng. Lu kenapa dengar suara pintu ya? Ya kacau. Kata lu bro, Tarim udah nggak ada, kok ini udah 4:30 masih ada. Nah akhirnya dari situ, dari kejadian itu, udah kita di ruang tamu aja dah. Lebih baik di ruang tamu, nggak terlalu diganggu. Kita ke ruang tamu. Akhirnya jam tadi mau tidur, nggak jadi tidur ke ruang tamu. Jam 5 pagi tuh. Nah pas jam 5 pagi, niatnya saya mau pulang nih bang. Karena kita takut nih. Si Alek. Lu takut banget sih bro sama yang seperti itu. Udah, kita tantang malam ini. Kita semalam lagi di sini. Wah, tantang sama dia. Lu jangan sembarang nantang lu. Ntar ditongolin lu. Baru tahu rasa lu. Si Robi bilang gitu. Gua nggak ada takut sama orang seperti itu. Ya oke. Udah. Itu bukan orang, itu makhluk. Saya bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa. Nah singkat cerita, kita jalan-jalan tuh bang ke kota. Ya kan ke alun-alun. Ya kan diajak sama si Jarot kan jalan. Nah pulang kita maghrib. Itu baru maghrib aja bang. Itu sudah diteror. Baru maghrib tuh. Jadi kita kembali bukan ke rumah si mertua. Ke rumah yang kosong tersebut. Nah dari situ baru masuk aja bang, itu udah diteror. Di Jarot pun ada nih, itu di kamar mandi ada, sreok, kayak orang main air, gayung. Langsung lari kan. Saya bilang, no, Rod, lu lihat bukti sendiri, gua nggak bohong, kata anak-anak. Dia lari ke kamar mandi, kan rumah agak besar. Pas lihat di kamar mandi, dia lihat bekas riak di ember, gayungnya bekas gerak. Oh, tapi nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa. Sedangkan pintu baru dibuka, kita baru pulang jalan-jalan. Wih, parah juga ya. Nah itu, gue nggak main-main katanya. Udah, ntar malam jangan kemana-mana, kita tempur di sini. Jadi kita kalau saya pribadi nggak nantangin. Alek ini nantangin. Si Robi mau pulang, sedangkan kita nggak mau pulang. Si Robi pun, udahlah. Dia mungkin, udah gue pasrah aja lah. Kalau si Robi mungkin gue pasrah aja lah. Pas sisa tuh, ajan kan kedengeran tuh, samar-samar. Jam 8. Bro, kita bakar-bakar yuk. Kata si Jarot, tuan rumah. Boleh. Di sini gue yang bakar-bakar. Lo ada ayamnya gak? Ada nih ayam kampung. Nah, saya kan suka ayam. Kalau ayam negeri saya nggak suka ayam kampung. Di sini gue yang motong. Kata anak-anak, bisa motong? Gue motong. Nah, kalau di kampung saya, di Sukabumi, kalau mitosnya kalau motong ayam itu, darahnya itu tidak boleh ke tanah. Apalagi motong malam hari. Pamali. Seorang sana gitu kan. Berhubung si Alek nantang nih, sekalian. Saya potong tanpa wadah, langsung ke darahnya tuh ke tanah depan rumah, langsung saya potong, mati kan ayam. Baru dipotong itu ayam, kita mau siangin gitu ya. Di depan ada pohon nangka nih, pohon nangka itu muter daunnya, cuma pohon nangka aja. Pohon pisang, pohon singkong nggak ada yang gerak, cuma pohon nangka aja muter. Dari atas sampai bawah pohonnya. Saya, Jarot, Alek, Robi lihat semua depan mata itu. Ini di sana nggak ada yang warga yang lewat gak atau ada. Apa gitu beli ciki, beli rokok nggak ada gitu? Ada bang. Soalnya mah serem. Sepi ya? Berarti ya? Tuh. Akhirnya dari situ setelah itu saya siangin dong ayam.
Saya yakin tuh di depan tuh udah sadis. Saya kasih air panas kan, udah biasa lah. Nah, singkat cerita kita manggang di depan. Pas kita manggang di depan, itu pohon nangka gerak lagi. Kata si Jarod, itu mah apa? Kalau bahasa genderuwo, karena kan dia orang sana. Walaupun beda kampung, dia orang sana mungkin paham. Itu genderuwo, dia bilang gitu. Ah udah, lu Rod, takut banget sih lu Rod. Nggak ada gua, kata dia gitu. Udah, emang dia pemberani dia, Alek ini. Kita manggang nih bang. Pas kita manggang, mateng, kita bawa ke dalam kan. Jadi posisi pintu kan 2, kita masih buka. Di depan kita gelar permadani, kita taruh kan. Pakai daun pisang. Ya, kalau bahasa Sunda teh botram, makan bareng. Nasi kan. Ayamnya kita potong-potong. Itu kan masih ada sisa api barah ya. Itu tiba-tiba baranya terbang ke arah kita. Bisa masuk aneh, logika aja bang. Itu bara terbang ke kita. Ini kita lagi berempat. Kayak kelempar gitu ya? Kayak terbang. Kita panik dong, baju pada bolong. Wah begini, akhirnya apa? Nasi ayam kinjek-kinjek sama kita. Iya. Sia-sia sambal semua kinjek-kinjek karena kita kan panik. Masuk ke dalam ini. Jadi, wah pada bolong, celana baju pada bolong. Jadi gimana sih, kayak ada yang hembusin gitu kan. Pada jaraknya sekitar dari depan ke ini sekitar 10 meteran ada itu. Logika aja tuh. Iya. Kalau kita pakai logika nggak mungkin. Ini pasti ada unsur yang beda kan. Wah akhirnya kan, ya ayam keinjek kayak kan, ya nasi. Geli dong, kita nggak mungkin makan. Aduh nggak lama, ada ini bang, bukan suara, apa? Bayangan, seret begitu. Si Alek yang ngeliat, wih apaan tuh? Dia keluar. Dia keluar, nggak lama ada suara kuntilanak. Begitu kan. Wah kuntilanak. Kata Jarod kuntilanak tuh bro. Yang tadi si Alek sok berani, sekut dia langsung. Lu sih nantang-nantangin bro, lu di daerah nih bro. Di Jakarta sih bodo amat. Ini loh di kampung orang. Setelah itu dia masuk. Kita masih beresin dong. Udah beresin dijadiin di satu daun pisang. Alek buang nih ceritanya nih. Udah bro buang ke belakang. Udah buang ke depan aja. Alek tuh nasi, jengkol, sambal, ayam yang kita bakar dijadiin satu, dibuang ke depan tuh ke kebun. Nah pas buang di kebun, di pohon pisang, dia itu melihat katanya monyet. Monyet itu tinggi besar, berbulu. Jadi dia punya telinganya ini ada di kepala. Terus giginya itu nyilang gitu. Nah dia lari kan ke dalam, laporan ke kita. Lo kenapa lo? Gua ngeliat monyet bro, gede banget. Di mana? Itu di pohon katanya gitu. Itu bukan monyet itu genderuwo, si Jarod bilang. Nah, wah masa genderuwo? Iya. Lu nggak percaya lo? Nggak lama tuh pohon nangka muter lagi. Itu bener tuh genderuwo. Ya kan? Pohon nangka muter lagi kan? Nah pohon nangka muter, serem kan bang? Dari situ. Tapi itu tutup aja bro. Tutup aja. Lu mah gimana Rod? Lu gue nemenin lu aja deh di sini deh. Karena lu tanggung jawab gua kata dia gitu. Itu baru jam berapa itu bang? Baru jam 10. Bayangin tunggu tarim lama. Kita kan berat tarim supaya nggak diganggu. Tapi lama banget rasanya itu kan. Pintu ditutup, seduh kopi, baru nyalain rokok, pintu jeger terbuka tiba-tiba. Padahal dikunci, jeger buset. Itu kita berempat sampai loncat. Ya kan, astagfirullahaladzim, si Alek puji Tuhan, pada begitu loh. Jadi punya refleks masing-masing kan. Wah, yang tadinya si Alek gahar gitu kan, mau nantang. Dulu minta maaf katanya. Ngapain gue minta maaf yang begituan? Semakin ditantang, semakin jadi. Nggak lama baru ketawa tuh. Tadi kan mesatnya kenceng, nah ini mesatnya pelan. Ya kuntilanak. Depannya kan pintu terbuka nih. Kami berempat jelas ngeliat, dia tuh jalan set, loncat gitu. Lama baru ketawa. Kuntilanak. Yang tadinya kita nggak berani, akhirnya berani. Akhirnya berani gimana? Masa kita kalah sih sama dia? Udah kita hadapin. Udah. Jadi kayak apa sih bang? Jadi kayak apa sih yang di film-film itu kan? Pemburu hantu gitu. Iya.
Pas kita keluar ketahuan kita masuk. Ada niat berani tapi nggak berani. Ada niat berani kalau rame-rame tapi giliran ada interaksi Ciut lagi. kabur rame-rame ya. Kabur jamaah. Iya kaburnya. Lari lagi. Itu diganggu terus tuh Bang. Nggak lama lagi suara auman. Kan ditutup, dikunci. Kita ada bupet, kita dorong rame-rame tutup supaya pintu nggak terbuka lagi kan. Rame-rame dorong. Kita dorong lagi pakai kursi. Wah itu pintu berapa lapis itu sampai jebol. Dahsyat ini makhluk. Tapi enggak. Pintu belakang yang dimainin. Oke, yang dua itu ya. Dua itu. Jeger. Jadi kan posisi pintu belakang kan melewati jalan, bukan melewati beberapa ruangan gitu ya. Ke kanan, ke kiri. Jadi kita ngelihat pintu belakang itu ngintip. Pintu ketutup. Pintu ketutup kok ada suara kayak dimainin gitu kan. Tapi kita lihat nggak ada suara. Kalau kita ke ruang tamu, kembali lagi suara. Tuh, pas sekitar jam 12:30, si Alek nih, bro, gue mau pup, anterin dong. Tuh, yang tadi berani. Lo kan minta anterin, gue nyerah katanya anterin. Akhirnya kita anterin bareng-bareng. Takut. Ya, gimana Om Alek? Nah, kita anterin. Ini kalau orangnya nonton pasti dia ini ketawa dia. Jauh. Nah akhirnya dia pup, kita tungguin. Udah belum lu tunggu ya. Akhirnya dari situ nggak jadi, dia jadi selesai balik. Kita ngopi lagi. Nah kita ngopi lagi. Rokok habis Bang. Posisi ada Indomaret, Alfamart, dan ini kan di kota jauh banget. Ya kan bisa 1 jam nggak ada ke kota. Ke warung-warung mungkin ada. Lo tau gue di sini ada warung. Udah kita pakai motor aja. Gue nggak berani pakai motor. Dia pakai mobil aja rame-rame. Yuk. Cuma beli rokok doang. Kita keluar tuh jam 12:30. Bareng-bareng berempat keluar. Nggak ada apa-apa Bang. Udah mainin klakson aja. Udah. Yang bawa tuh si Jarot. Pulang yang bawa saya Bang. Udah jangan di sini. Rokoknya di sini mah udah expired. Udah kita cari ke sana ke kota 1 jam. Ya, pulang pergi, ya kan, dapat rokok kita beli stok buat malam itu, balik. Pas saya masuk ke kampungnya itu kan ada segapura tuh. Selamat datang di desa ini ya kan. Itu saya kan pakai lampu dim. Itu yang saya lihat sawah loh Bang, depan. Itu nyata. Sampai pas depan gapura saya ngerem. Kata si Jar, "Lo kenapa ngerem? Lu gimana di depan sawah? Ah lu mah ngaco." Saya sendiri, mereka bertiga. Ini jalanan itu ke rumah si mertuanya si Jarot, kenapa lu berhenti? Bener ini sawah. Udah ganti ini. Akhirnya saya diturunin, dipindahin saya ke tengah, yang bawa si Alek. Bener itu dilewatin. Saya nggak tahu sawah, dilewatin sama si Alek. Berarti di POV-nya Abang lewat sawah tuh mobil? Iya. Tapi si Alek lewatin. Gitu, tapi pas cuma jarak paling 20 meter jalanan. Saya nengok ke belakang dong. Dia jalan. Oh, tuh. Jadi kayak dibuat ilusi ya? Dibuat ilusi saya jadi. Itu yang mungkin sering terjadi orang kecelakaan kali ya. Seperti itu ya. Mungkin berhenti tengah jalan, hantem atau apa, kita nggak tahu ya mungkin. Tuh, sering terjadi kecelakaan. Nah, pas nyampe Bang, turun dari mobil, si Alek turun, si Jaro turun, Robi turun, saya turun belakangan. Turun, bawa rokok. Sama bawa gorengan gitu ya. Nah kan rumahnya itu jaraknya itu kan ada pohon pisang tuh. Pohon pisang, pohon apa gitu banyak. Pohon pisang itu kayak gerak gitu. Gerak. Nah si Jarot, bro, no lu lihat no apa no, gitu kan. Apa no lu lihat no, sebelah kiri. Kita nengok kiri, buset, ya itu Bang, pocong itu. Jadi posisinya nyender di pohon pisang sambil gini tuh. Gitu palanya, mukanya nih gosong, kelupas gitu ya. Terus mulutnya ini nggak kelihatan gitu, kayak nggak ada mulut gitu. Terus ada suara seperti cecak. Oh gitu suaranya. Nah makanya kalau suara pocong tuh gitu, begitu. Oh. Jadi gitu. Karena kita sering diganggu ya, yang tadi kita mau kabur, dari jalan aja masuk. Padahal takut, tapi mau lari gimana? Ya jarak rumah dekat kan, masuk. Itu pas dilihat masih ada tuh pocong. Kan di depannya pohon pisang, pohon apa gitu kan. Masih ada tuh pocong.
Rod, masih ada nggak Rod? Udah nggak ada. Wah nih bro, ini bener-bener gangguan parah nih. Ini gara-gara si Alek nih, akhirnya kita menyalahkan satu orang karena dia selalu nantang. Iya. Jadi gimana nih kalau begini? Nah terserah lu. Mau pulang sekarang? Ya nggak mungkin lah bro, pulang sekarang. Kita belum pamit sama mertuanya si Jarot. Udah besok aja lu pulangnya. Nah dari situ bang, itu suara macem-macem itu. Suara apa tuh ada dalam rumah itu. Nah yang lebih parahnya lagi, kan jadi dia punya kompor gas tuh. Kompor gas. Tabung dia bukan tabung yang kecil, tabung yang besar. Rod, tabung mana nih? Kemana tabung? Di situ nggak ada. Mustahil lo ada. Di tabungnya nggak ada. Oh mungkin istri gua kali yang bawa nih, mau diganti. Pas si Robi ke kamar mandi, ada di kamar mandi tabungnya. Siapa yang pindahin? Akhirnya kita pindahin. Si Jarod bingung tuh, siapa pindahin? Nggak mungkin. Tabung gede lah gitu. Iya, sedangkan di rumah si mertuanya si Jarod tidak ada anak kecil. Perempuan. Nggak mungkin bawa kuat. Iya, nggak mungkin kuat ngangkat 12 kilo. Iya, nggak mungkin kuat. Apalagi jarak dari dapur ke kamar mandi lumayan jauh. Nggak mungkin ini. Karena kita gotong, kita nyalain, bisa. Nah, dari posisi dapurnya itu kan ada semacam kayak ventilasi tuh bang ya, kayak ada ventilasi gitu. Itu ada ini bang, ada apa? Daun pisang menjulur. Di main begitu. Astagfirullahaladzim, saya bilang apaan itu? Jadi daun pisang masuk, goyak-goyak gitu. Ini maksudnya apa? Kayak diisengin gitu kan? Iya. Ya kan? Saya ke ruang tamu, Rod, lo yang masak lah. Gue diganggu mulu nih. Emang lu udah diganggu, udah terusin aja. Udah loncat, dia masak, tapi dia yang masak nggak. Di saat kalau si Jarod yang melakukan tidak ada gangguan, mungkin dia tidaknya istri orang situ kali ya. Iya, mungkin makhluknya itu masih rada santuy lah. Ya santuy lah. Sama Kamsi. Nah akhirnya gimana nih? Lanjut aja nih, tidur nggak? Gua nggak tidur. Lalu besok lo nyetir, gua sanggup. Gua nggak bakal bisa tidur kalau begini kan. Rasa takut, rasa pengen pulang. Wah, udah bercampur aduk lah di situ kan. Setelah itu jam 3 subuh nih. Kan kita udah beli bawa makanan, bawa Indomie, bawa apa ya kan. Makan lah, kita masak Indomie ya kan, masak Indomie. Kan di situ ada mangkok 4. Ya kan? Mangkok 4 nih masak Indomie. Masakin tuh si Robi, dia jago masak memang dia. Masakin tuh. Kotornya kita taruh dong di belakang. Jadi ada 5. Tuh, logika dari mana tuh 1? Kata si Jarod, gue bawa 4 kok jadi ada 5 nih mangkok. Coba, ada kuahnya juga. Kalau kita secara nalar, mustahil. Tapi memang nyata ada. Nah, jam 4, kita keluar nih. Karena terasa, badan kita panas juga ya kan. Udah buka pintu aja 1 lah. Masa kita berempat udah ta'arim nih, kata Jarod. Kita buka 1 pintu kan 2 pintu. Udah tahrim nih, suara tahrim udah kedengeran. Belum Tapi juga. 4.15. Oh belum. Kita buka. Pas kita buka, si Jarod nih Jarod ngeliat tuh mobil ada di depan. Mobil saya tuh ada di depan. Lu mah ngawur, mobil gua parkir samping kok di depan. Itu mobil lu tuh, lampunya nyala. Lu mah ngawur. Pintu sebelah, iya lampunya nyala. Lampu rem belakang, kayak nginjek. Padahal mobil di samping. Tapi dia melihat tuh mobil di depan. Kata si Alek, kata si Robi, mata lu. Itu bukan mobil, itu pohon nangka. Tapi ngeliatnya mobil. Oh dia sekarang nih yang ilusi nih. Nih si Jarod, orang situ. Dibuat halu ya. Nah, udah kita buka pintu 2, ya kan. Nyalain HP bareng-bareng. Wih, pohon tuh. Kita sorot pakai cahaya lampu, ya kan? Iya, pohon. Tapi dilihat matanya katanya mobil saya, lampu remnya nyala. No, mobil gua no. Wih, mobil di belakang tuh, ya kan? Dari situ, gua bro seumur baru kali ini nih, gua nih sama istri gua katanya udah puluhan tahun baru kali ini nih gua diganggu, super dahsyat nih bang. Ya karena kata si Alek, karena lu nggak nempatin di sini, lu nempatin di mertua. Coba kalau di sini, lu pasti diganggu. Ya juga ya. Karena itu rumah kosong katanya udah hampir 17 tahun. Oke, udah lama. Rumah kosong. Karena katanya rumahnya itu dulu bekas rumah orang mertuanya si Jarod. Rumah si Jarod, rumah di situ. Dia nggak nyaman, dia bangun di sebelahnya itu bang.
yang jarak 50 meter ini. Oke. Dibangun lagi, jadi itu ditinggalkan. Nah, jadi dia ngebangun rumah baru, jadi itu benar-benar kosong. Ya mungkin makhluk-makhluk halus suka kosong, barang-barang masih lengkap, mungkin pada di sana. Iya. Wih, kosong nih rumah, full furnish. Nah, Anjay. itu. Di samping itu juga mana kamarnya banyak apa tuh? Kabang-kabang ya? Sawang. Ya. Sawang gitu ya? Yang hitam-hitam. Ya, kabang-kabang gitu kan. Udah punya kasurnya juga udah berdebu. Nggak dibersihin ya? Mungkin dari atap itu, mungkin nggak berdebu ya kan. Udah gitu lumut banyak. Maka saya bilang nih lama-lama bisa bobrok rumah ya kan. Iya. Sayang lu. Biarin lah rumah mertua gue ini gitu. Tarim lah bang, nama Tarim. Plong tuh kita, kalau udah tarim kita udah plong. Nah, berarti Tarim ada yang melantunkan ngaji. Aman nih setan pada kabur nih. Ya udah kita dengerin si Alek. Bro, kenapa? Itu ada ngintip bro, ada ngintip gitu di kamar. Kita ada yang begitu ngintip. Iya. Jadi gini dia begini banget ya. Tangan dua begini sama pala begitu. Itu. Cewek cowok. Dia ngeliat jadi kali-kalingan muka wajah kalingan ini begini. Iya. Itu dia beginiin. Kacau. Masa setan begini? Kocak banget memang kan ada kocaknya di situ. Gue kaget. Dia bilang, baru ini gue dapet cerita setan kali pakyu. lu ngantuk kali. Bener bro. Sama si Robi lari berdua. Nggak ada. Kosong. Tapi posisi jendela terbuka. Tuh kocak sama di situ. Baru ini gue dapet cerita Jadi gini bang. pakyun setan. Ini kan, tau kan ada pintu gini ya. Jadi pala doang dia begini bang tuh. Mungkin gini kali ya kata si setan. Lu sok berani gotong ngolin ciut gitu kali ya. Iya. Dalam rumah lo. Anjay. Itu dalam rumah lo. Iya. Ya kan? Akhirnya setelah itu udah masuk kita si Alek sama si Rob ngejar, saya sama si Jarot ngejar. Jendela di sana kan dua gitu ya. Jendela udah terbuka, ya kan. Wah, itu bukan itu kali orang tuh. Orang apa dia bilang? Orang begitu mukanya gimana bro? Ini kalingan tangan. Mukanya kayak pakai bedak katanya, mukanya kayak pakai bedak. Oke. Mukanya kayak pakai bedak gitu. Karena sering diganggu, azan subuh nih. Berani nih Jarot keluar. Mungkin ngadu ya ke mertuanya ya. Jam 5 mertuanya sama Ustadz datang. Oke. Datang lah. Kita ceritakan. Cerita semuanya ya. Ceritakan. Dari malam pertama kita diganggu sampai saya di sana tuh diganggu. Jadi dia bilang, karena apa? Karena adik-adik ini banyak melakukan tantangan di sini. Contohnya motong ayam tengah malam. Nah, terus ada yang menantang makhluk-makhluk sini, nggak boleh begitu. Mereka memang ada, tapi nggak boleh ditantang. Akhirnya apa? Adik sendiri pada ketakutan kan. Si Alek, semua nggak takut. Nah, gayanya lagi kan ya namanya. Tadi lo kan? om gimana om ke WC minta antar belum. Makanya kan kata si Robi, digituin kan si Robi kan. Mereka kan kayak Tom and Jerry berdua kan. Nah akhirnya dari setelah itu Ustadz bilang, terus gimana Pak Ustadz? Ini rumah kali ya Pak, kata si Jarot perlu ditahlilin atau rumah. Enggak, kalian aja nih, kalian nih perusak di sini, digituin kan berempat. Tersinggung dong. Saya merusak apa Pak Ustadz? Merusak mental yang di sini, katanya gitu. Apa maksud merusak mental yang di sini? Gimana sih maksudnya? Saya nggak paham Kang. Maksudnya merusak mental setan-setan di sini Pak Ustadz? Saya gituin kan. Diam. Masa merusak mental? Saya tersinggung. Dia ngomong gitu? Ustadz di sana. Gimana sih maksudnya ngerusak mental? Dia nggak bisa jelasin pas abang nanya? Nggak nanya. Maksudnya merusak mental apa Pak Ustadz? Iya, terus kata dia? Ya merusak mental makhluk di sini. Lah, yang merusak mental itu mental manusia, bukan merusak mental makhluk. Mereka mah nggak punya mental. Iya. Mereka mah nggak ada rasa takut. Mereka kan sifatnya ganggu Pak Ustadz. Akhirnya kan debat kan. Akhirnya sama mertua. Udah. Saya paling suka tuh kalau debat masalah setan. Ya kan? Kayak dia ngelindungin. Kayak biar kalau kata si Robi, jangan-jangan dia bilang setan. Ngelindungin. Masa kita dibilang mengganggu mental mereka. Kita keluar malam lalu lalang. Kayak mengganggu katanya. Udah gitu berisik. Akhirnya yang tadinya kita mau
ditolongi, akhirnya kita debat berempat. Malah ribut. Debat. Nah, berhubung kita menghargai orang tua si Jarod, mertuanya, udah tengah Yuda. Jadi gimana Pak Ustadz? Iya nih mereka harus minta maaf dulu. Wis, saya bilang ntar dulu. Saya minta maaf ke siapa? Minta maaf ke Pak Ustadz, ke Bapak, oke. Tapi yang kata Pak Ustadz minta maaf ke saya yang merusak mental mereka, ntar dulu. Saya bilang gitu kan. saya masih punya akidah Pak Ustadz. Iya masa. Lah masa kan. Kata si Alek. Saya sampai diginin, Ustadz nggak bener nih, sampai ditunjuk loh. Wah, semuanya marah masih muda Ustadznya. Ya paling umur sekitar 31-an lah. masih jauh di bawah kita. Ya kan? Udah bro, kata si Robi kan walaupun itu agak agamis sedikit ya kan. Udah lu ngapain sih lu bikin rusuh di sini lu kan, dia bilang gitu. Nah dari situ Bang, akhirnya sampai 5:30 tuh. Selesai itu jam 7 pagi. Debat itu? Debat. Akhirnya jam 7 pagi, mata udah ngantuk-ngantuk. Udah, gini aja Pak. Kami mohon pamit aja. Iya. Kami mau pulang aja deh Pak. Mendingan gitu? Iya. Akhirnya udah. Balik tuh? Balik. Kami bertiga. Tetap pamit ke orang tuanya. Tetap pamit. Walaupun orang tua, mertuanya si Jarod tuh agak gimana gitu. Dari gestur kita kan bisa baca. Nggak welcome lah gitu kan. Tadi welcome jadi nggak welcome karena debat dengan Ustadz. Tapi pas perjalanan pulang aman ya? Sampai Jakarta aman ya? Pulang yang bawa mobil si Alek tuh dari kampung tuh kan ke dalamnya lumayan jauh tuh, keluar ke jalan raya Tarogong Tarogong ya. Jalan raya itu jauh. Udah selebihnya pas kita keluar kampung itu udah kayak plong. Udah singkat cerita, udah bablas kita. Sarapan bubur pulang. Macet nggak tuh? Enggak ya, aman ya? Pulang nggak macet. Berapa jam kalau nggak macet dari Garut ke Jakarta? 4 jam 5 jam. Oh iya, emang normalnya segitu. 4 jam 5 jam. Tapi pernah nanya ke Jarod nggak itu maksudnya rumah awalnya gimana? Apa emang itu dari awal beli dari siapa gitu nggak ya? Emang sih. Jadi memang kalau nanya ke Jarod, silsilah rumah tersebut dulunya itu rumah bekas kubangan kerbau, kubangan kerbau. Nah banyak kerbau mati di situ kena wabah apa? Banyak mati kerbau, kubang kerbau tuh kan, kubang kerbau. Nah akhirnya diuruk dijadikan lahan ladang seperti ikan pisang, terus singkong apa. Nah sama orang tuanya si Jarod, mertuanya dibabat dijadikan rumah. Oh gitu. Ternyata dia tinggal di sana setelah dibangun cuma menempati 1 tahun. Nah, banyak kejadian itu. Iya, banyak kejadian. Apa kejadiannya? Bukan mistik katanya. Kejadiannya usaha dia merosot. Oh, oke. Oke, dia merosot. Ya mungkin dia kembali ke ada guru spiritualnya. Nggak usah tempati rumah situ katanya. Dia bangun lagi yang jarak 50 meter di rumah mertuanya. Dibangun ternyata di sana stabil lagi. Oke. Dan kosong lah rumah itu. Awalnya seperti itu. Terus sejarahnya kosongnya ya begitu. Sejarah bekas kubangan kerbau. Berarti kejadian-kejadian horor yang terjadi nih, teror-teror intens yang abang ngalamin ini 2 malam ya? 2 malam. 2 malam di situ tuh ya memang karena rumahnya ya. Rumah pada dasarnya. Kalau yang berarti yang di kejadian yang di rest area, yang di jalan itu random aja ya? Itu random, itu kebetulan aja mungkin ya. Kejadian random aja harusnya ya. Sebenarnya sih itu udah suatu kalau kita telisik ya seperti udah pertanda sebenarnya ya. Warning dari. Udah warning sebenarnya. Oke Bang, sekarang berarti sibuk ngapain nih Bang Andi nih? Sibuk sih kerja Bang. Sibuk gawe ya? Sibuk gawe. Mantap. Lancar terus Bang gaweannya. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gimana pendapat kalian? Terus di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya. Dan mau ngucapin nih banyak terima kasih sama Bang Andi. Bang makasih banget ya udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama saya. Makasih banget. Lancar terus pokoknya kerjaannya ya kan. Sehat-sehat terus. Dan buat sahabat lonceng juga nih yang punya cerita dan pengen datang langsung ke sini buat cerita, caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, oke? Akhir kata gue Gilang izin pamit. Bang Andi juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.